Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 10 IPS 1 sampai dengan IPS 4 yang saya cintai. Pada saat ini kita akan belajar mengenai hukum dasar kimia, tapi kita akan mengulas persamaan reaksi kimia 1 minggu yang lalu. Baik, pada minggu yang lalu kalian sudah belajar bagaimana menuliskan persamaan reaksi sederhana, menyetarakan persamaan reaksi sederhana. Apa reaksi kimia itu? Reaksi kimia adalah suatu peristiwa perubahan kimia dari zat yang bereaksi menjadi zat hasil reaksi. Contoh reaksi, misalnya kalsium hidroksida yang dilarutkan dalam air menghasilkan larutan kalsium hidroksida. Yang sebelah kiri ini adalah reaktan, yang di sebelah kanan adalah produk. Setiap reaksi ada fasenya, S berarti ini solid, L liquid, kemudian aqueous adalah larutan. Kebetulan reaksi ini sudah setara. Jadi persamaan reaksi itu menggambarkan rumus kimia zat-zat bereaksi atau reaktan dan zat-zat hasil reaksi atau produk yang dibatasi dengan tanda panah. Oke, sudah saya sampaikan depan, S adalah solid, L liquid, cair, Q ini adalah larutan, G adalah gas. Ini adalah wujud. Jadi setiap reaksi itu wujudnya harus ditulis biar tahu keadaannya seperti apa. Untuk persamaan reaksi itu juga mengacu teori atom Dalton, bahwasanya pada reaksi kimia tidak ada atom yang hilang, tetapi hanya berubah susunannya. Cuman berubah susunannya. Untuk membuat persamaan reaksi menjadi setara diperbolehkan memberikan koefisien, tapi tidak diperbolehkan mengubah rumus kimia zat yang terlibat dalam persamaan reaksi. Baik. Contoh, kita akan melihat persamaan reaksi. Misalnya, magnesium, padatan magnesium dan larutan asam klorida ini direaksikan menghasilkan larutan magnesium klorida dan gas hidrogen. Persamaan reaksinya kan ini, lambang kimianya sudah kalian hafalkan. Bahasanya persamaan reaksi itu harus setara. Coba kita lihat. Magnesium di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1. Klorin, kita lihat klorin, oh sini ada 2, yang kiri ada 1, berarti yang di sini nanti perlu dikasih angka, kan? Angka berapa? 2, ya, angka 2. Baik, jadi angka 2 ini. Jadi setelah angka 2, oh hidrogennya sebelah kanan 2, ini 2. Ya, oke, ini adalah persamaan yang sudah benar. Persamaan yang benar itu persamaan yang sudah setara. Baik, contoh kedua. Metana bereaksi sama oksigen, jadi gas metana itu yang gas di LPG badak itu, LNG badak, ya, dibakar dengan oksigen. Koefisien kita lihat, oksigen di sebelah kanan ada 3, di sebelah kiri 2. Ini. Namun saya sarankan untuk unsur bebas gini ini adalah paling akhir menentukannya. Ya, paling akhir. Yang berkaitan yang ini baru didulukan. Karbon kita lihat ini 1, kanan 1. Hidrogennya kanan berapa? 2, kiri 4. Oh berarti nanti hidrogen, nah di sini nih. Dan di hidrogen perlu 2, koefisien 2, ya. Jadi dalam persamaan reaksi gini bolehnya ngasih koefisien, ya, koefisien yang di depan-depan gini boleh. Tapi kalau belakang nggak boleh mempengaruhi.
rumus kimianya. Baik, ini belum setara ya, oksigennya juga belum sama. Yang sudah setara adalah ini. Ya, hidrogennya ini 2. Kemudian di sebelah kiri ini juga 2. Nah ini, jadi ini sudah sama. Oksigennya 2 kali 2, 4. Kanan, oksigennya 4. Ini sudah setara ya. Baik, jadi ini persamaan sederhana. Untuk koefisien saya kira tidak susah. Baik, gimana kalau ini? Oke, karbonnya berapa sini? 3. Oh, tadi ini 3. Hidrogennya ini berarti apa? 4. Nah, oke, akan betul seperti ini. Benar, kalian sudah. Baik, untuk persamaan reaksi kayak begini nih, kalian harus aktif untuk bisa berlatih sendiri. Terus terang kalau kalian nggak bisa berlatih sendiri, kita akan kesulitan ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada hukum dasar kimia. Jadi dalam kimia itu ada hukum-hukum dasar. Sebenarnya hukum dasar kimia itu banyak. Namun pada pertemuan ini yang kita bahas cuman 3. Jadi 3 yang kita bahas. 1 hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Kedua hukum Proust. Ketiga hukum Gay-Lussac. Hukum kekekalan massa. Dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sudah reaksi adalah sama. Ya. Dengan kata lain, dalam reaksi kimia atom-atom tidak bisa dimusnahkan, tidak diciptakan, ataupun diubah menjadi atom lain, namun hanya mengalami perubahan susunan menjadi partikel yang berbeda. Jadi hanya ini ya, seperti hukum Dalton atau pada persamaan reaksi yang sebelumnya tadi. Baik. Pada ruang tertutup ini ya, misalnya ini ruang tertutup. Ya, pada ruang tertutup ini ada Erlenmeyer, kemudian di dalamnya ini ada gelas kimia yang diisi larutan kalsium klorida ini. Kemudian yang di bawah, yang di luar ini ada larutan natrium sulfat. Ini ruangnya tertutup. Ya, masanya 300,23 gram. Kemudian ini digulingkan, sehingga kalau digulingkan kan campur reaksi kan, setelah ditimbang sama. Nah, ini pada ruang tertutup ya, pada ruang tertutup ini hasil reaksinya adalah sebelum reaksi dan reaksi adalah sama. Maka ini Pak Anthony Lavoisier ini membuat hukum dalam sistem tertutup massa zat sebelum dan sudah reaksi adalah sama. Ya. Contoh soal 1. Besi bermassa 21 gram direaksikan dengan belerang sehingga membentuk 33 gram besi belerang. Tentukan massa belerang yang bereaksi. Ya. Baik. Kita bahas massa besi, massa belerang menjadi massa besi 2 sulfida. Kan ini besinya ini 21 gram, belerangnya berapa? Akhirnya 33 gram. Ini 21 tambah X, yang ini adalah X, sama dengan 33X sama dengan 33 kurang 21 berapa? 12 gram. Inilah untuk hukum Lavoisier. Jadi massa bereaksi kalau digabung itu sama dengan massa produk. Ya, massa produk. Baik, jadi untuk hukum Lavoisier juga gini nih. Misalnya ada besi yang tambah oksigen menjadi berkarat. Besi tambah oksigen sama dengan ya karat besi. Gitu ya. Baik, jelas ya. Jadi massa besi tambah massa belerang sama dengan massa besi 2 sulfida. Terus kita lanjutkan hukum Proust, hukum perbandingan tetap. Jadi Pak Proust ini meneliti ya massa unsur misalnya garam di Indonesia, garam di Inggris, di Prancis
perbandingan natrium sama kloridanya itu tetap. Jadi di mana-mana natrium klorida, perbandingan massa antara natrium dan klor itu adalah tetap. Ini Pak Prus membuat penelitian begitu. Sehingga beliau membuktikan sebuah penelitian, setiap senyawa itu tersusun atas unsur-unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Jadi ambil contoh soal senyawa karbon dioksida dibentuk dari unsur karbon dan oksigen dengan perbandingan massa karbon dan oksigen 3:8. Jika unsur karbon yang bereaksi 1,5 gram, tentukan massa oksigen yang bereaksi dan massa karbon oksida yang terbentuk. Ini pembahasannya massa karbon banding massa oksigen banding massa karbon. Ini diketahui 3:8 ini. Jadi karbonnya 3, massa oksigennya 8. Ini kalau dijumlah 3 tambah 8 kan 11. 3 diketahui tadi ini massa karbonnya 1,5 gram. Massa oksigennya berapa gram? Ya. Kemudian massa karbon dioksidnya berapa gram? Coba kita lihat. Ya, ini ada berapa gram sini ini? 3 jadi 1,5 itu kali berapa? Oh, kali setengah. Berarti 8 juga kali setengah. 8 kali setengah berapa? 4. Betul. 11 kali setengah 5,5. Baik. Jadi perbandingan tetap akan jadi 3 jadi 1,5, 8 jadi 4, 11 jadi 5,5. Jadi perbandingan tetap. Misalnya di sini 1, di sini berapa? 3 jadi 1, ya kalikan 3. Di sini 8 dibagi 3, 11 bagi 3 kan gitu ya. Jadi perbandingannya tetap. Baik. Coba kita lihat di sini nih. Jadi massa karbon banding perbandingan unsur karbon 1,5 banding 3 sama dengan setengah. Ya, jadi semuanya berarti ternyata adalah pengalinya setengah. 3 kali setengah ini 8 kali setengah 4, 11 kali setengah 5,5. Ini adalah hukum Prus. Baik, lanjut. Hukum yang terakhir pada pertemuan ini adalah hukum Gay-Lussac. Hukum perbandingan volume. Hukum Gay-Lussac dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Joseph Gay-Lussac. Lussac meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Berdasarkan penelitiannya, Lussac mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Kita tahu sebuah balon yang pada suhu yang rendah sama suhu yang tinggi tentu volumenya beda ya. Makanya pengukurannya itu harus pada keadaan suhu yang sama. Pada suhu dan tekanan tertentu, 1 liter gas nitrogen, ini Pak Gay-Lussac pada suatu waktu melakukan penelitian, 1 liter gas nitrogen bisa bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen menghasilkan 2 liter gas amonia. Persamaan reaksinya adalah nitrogen tambah hidrogen menjadi 2 amonia. 1 liter, 3 liter, 2 liter. Kita lihat ada hubungan antara koefisien sama volume. Begini ya. Ya, ada volume. Ini 1, 1, 3, 3, 2. Ini hasil penelitian memang kayak begini nih. Oke, makanya ternyata terbukti. Maka lahirlah hukum Gay-Lussac yang berbunyi pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas zat yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan yang bulat dan sederhana. Dengan kata lain, perbandingan volume seiring dengan perbandingan koefisien. Ini contoh soal, misalnya nih,
1 liter gas hidrogen bereaksi dengan 1 liter gas klorin sehingga dihasilkan 2 liter gas hidrogen klorida. Jika gas hidrogen yang direaksikan 5 liter, tentukan gas hidrogen klorida yang dihasilkan. Jadi pembahasannya, oke, untuk menentukan volume gas hidrogen. Untuk menentukan volume gas hidrogen yang dihasilkan, kalian bisa menemukan perbandingan berikut dengan anggapan suhu dan tekanan tidak berubah. Jadi ini volume gas hidrogen, volume gas klorin, volume gas klorida 1:1:2. Coba kalau kita lihat persamaan reaksi, oh ternyata betul ini koefisiennya 1, 1, 2. Ternyata benar bahwasanya perbandingan volume gas yang bereaksi dan yang hasil reaksi adalah merupakan perbandingan yang bulat dan sederhana, 1, 1, 2. Ya, ini nih. Jadi contoh yang sederhana. Baik, terima kasih ini atas perhatian kalian dan nanti kalian bisa latihan soal dengan temanmu nanti supaya bisa memahami ini dengan baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.